Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masfupah dari kelas manajemen A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan membandingkan kasus pada 3 artikel. Topik yang akan saya bahas di sini yaitu pertama pengertian ISO 3000, yang kedua ada artikel yang pertama yaitu desain manajemen risiko berbasis ISO 3000 dalam rangka pengelolaan risiko operasional pada perusahaan pengrajin kayu. Artikel yang kedua ada desain enterprise risk management berbasis ISO 3000 bagi duta minimarket. Dan artikel yang ketiga ada desain manajemen risiko berbasis ISO 3000 pada PDAM Tirta Melaboh. Dan yang terakhir ada perbandingan kasus dari 3 artikel tersebut. Baiklah, yang pertama ada pengertian ISO 3000. ISO 3000 ini merupakan standar yang berkaitan dengan manajemen risiko yang dimodifikasi oleh International Organization for Standardization atau organisasi untuk standarisasi. ISO 3000 dapat digunakan untuk organisasi, perusahaan publik, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, dan lainnya. ISO 3000 ini menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan risiko yang efektif. Selanjutnya kita beralih ke artikel yang pertama, yaitu desain manajemen risiko pada perusahaan pengrajin kayu. CPX merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penggergajian kayu di Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di Desa Pantigan, Kabupaten Banyuwangi, yang berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini. Pada tahun awal pendirian hingga tahun 2009, perusahaan ini berbentuk usaha dagang. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa risiko dan kerugian yang terjadi dalam kegiatan operasional CPX, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada risiko sumber daya, yaitu kepercayaan yang terlalu tinggi pada karyawan tertentu. Kerugiannya terjadinya penggelapan dana perusahaan. Kecelakaan kerja, kerugiannya terjadinya kebakaran. Yang kedua ada risiko produktivitas. Keterbatasan stok bahan baku, kerugiannya mengganggu terlaksananya proses produksi. Kerusakan mesin produksi, kerugiannya yaitu menghambat proses produksi. Kerusakan bahan jadi pada saat pengiriman, kerugiannya memperkecil laba perusahaan. Yang ketiga ada risiko sistem, diantaranya sistem pembukuan yang masih manual, yaitu mudah dilakukannya pencatatan fiktif, sistem penyimpanan dokumen yang tidak aman, kerugiannya mudah diakses oleh orang, sistem pengamanan aset perusahaan yang tidak ketat, kerugiannya terjadinya pencurian, dan sistem peraturan yang tidak jelas, yaitu kerugian membuat perusahaan rugi. Adapun yang keempat ada risiko proses pencemaran lingkungan, yaitu kerugiannya terjadinya pencemaran udara dari debu serbuk gergaji yang berterbangan. Yang kelima ada risiko eksternal, gagal bayar membuat perusahaan rugi karena barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Dan risiko-risiko yang telah teridentifikasi ini bisa digolongkan ke dalam kategori risiko murni, di mana risiko tersebut dapat mengakibatkan kerugian di perusahaan. CPX ini juga tidak menggunakan metode maupun karyawan khusus yang bertugas untuk mengelola risiko operasional yang ada di perusahaan. Direktur sendirilah yang biasanya langsung memberikan solusi atas risiko tersebut, karena beliau merasa mampu mengatasinya. Segala sesuatu yang terjadi di perusahaan diputuskan oleh direktur tanpa berdiskusi dengan seluruh anggota perusahaan. Sehingga CPX ini perlu untuk menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 3000. Karena manajemen risiko ini mudah diaplikasikan dan diperuntukkan oleh segala jenis perusahaan. Selain itu, manajemen risiko ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan manajemen risiko berbasis ISO 3000 ini perlu partisipasi dari seluruh entitas perusahaan dan tidak hanya individu tertentu saja. Selanjutnya kita beralih ke artikel yang kedua, yaitu desain enterprise risk management di Duta Minimarket Situbondo. Risiko-risiko yang ada pada Duta Minimarket ini terdiri dari yang pertama ada risiko keuangan yang berhubungan dengan ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi atau melunasi pembayaran hutangnya. Yang kedua ada risiko strategis terkait karena semakin banyaknya pesaing yang bermunculan dan adanya komplain dari konsumen mengenai ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak Duta Minimarket.
Yang ketiga ada resiko operasional, yaitu terkait dengan kurangnya pengetahuan karyawan mengenai teknologi yang sebenarnya dikarenakan sistem perekrutan yang dilakukan secara tidak formal dan tidak terstandar. Yang keempat ada resiko bahaya yang terkait dengan adanya pemadaman listrik serta penumpukan barang yang sering dialami oleh duta minimarket. Selanjutnya, adapun proses penerapan manajemen risiko yang berbasis ISO 13000 pada duta minimarket ini adalah dimulai dengan melakukan analisis konteks internal dan eksternal, melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, serta pelakuan terhadap risiko yang telah diketahui atau dianalisis sebelumnya. Duta minimarket ini masih belum pernah melakukan penilaian risiko yang mungkin muncul dari kegiatan operasionalnya sehari-hari, sehingga pemilik tidak mengetahui secara pasti mengenai risiko-risiko, probabilitas, dan dampak yang low, medium, maupun high. Kemudian juga adanya penerapan IRM berbasis ISO 13000, duta minimarket yang dapat menumbuhkan risiko-risiko yang berada pada level high, medium, dan low tersebut. Selanjutnya, artikel yang ketiga, yaitu desain manajemen risiko pada PDAM Tirta Meulaboh. PDAM Tirta Meulaboh ini merupakan badan usaha milik pemerintah yang berada di Kabupaten Aceh Barat, didirikan pada tahun 1983 dengan nama Badan Pengelola Air Minum BPAM. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1984 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 dan berganti nama menjadi PDAM Tirta Meulaboh. Perusahaan ini mempunyai misi pelayanan prima, sehat, dan mandiri. Selanjutnya, PDAM Tirta Meulaboh ini belum memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Hal tersebut tercermin karena hingga saat dilakukan penelitian, PDAM Tirta Meulaboh ini belum memiliki dokumen manajemen risiko. Seharusnya setiap perusahaan wajib membangun sistem manajemen risiko yang memadai untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup perusahaan dan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mendesain sistem manajemen risiko pada PDAM Tirta Meulaboh dengan mengacu pada standar internasional. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko agar dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan dampak risiko pada setiap bagian di PDAM Tirta Meulaboh dengan menggunakan sistem manajemen risiko berstandar nasional. Dengan penelitian ini diperoleh juga manfaat berupa pemahaman yang baik tentang manajemen risiko berdasarkan standar ISO 13000 serta mampu melakukan pencangan sistem pencegahan dan pengendalian risiko. Pada penelitian ini, proses analisis risiko menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan parameter kualitatif. Penilaian dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan jawaban dari pemangku risiko tersebut. Respon jumlah 12 orang yang merupakan pemangku risiko pada PDAM Tirta Meulaboh. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian, yaitu kemungkinan risiko dan dampak. Tujuan dari proses penilaian risiko ini adalah untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko sehingga diketahui risiko mana saja yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih lanjut. Kita beralih ke yang terakhir, yaitu perbandingan kasus dari 3 artikel. Kasus yang pertama, yaitu dari kasus pertama tentang CPX adalah perlu adanya penerapan manajemen risiko berbasis ISO 13000. Dan manajemen risiko ini diperlukan CPX untuk mengelola risiko operasional dan memberikan solusi atas risiko tersebut. Selain itu, manajemen risiko ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang diharapkannya. Selanjutnya, perbandingan yang kedua, yaitu kasus kedua. Untuk kasus kedua berbeda dengan kasus yang pertama, yaitu menggunakan Enterprise Risk Management berbasis ISO 13000 untuk menghadapi segala risikonya. Adapun masalah IRM ini yang terjadi di duta minimarket, yaitu belum diterapkannya sistem manajemen risiko untuk mengatasi segala risiko yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan duta minimarket ini masih belum pernah melakukan penilaian risiko yang mungkin muncul dari kegiatan sehari-hari, sehingga pemilik tidak mengetahui secara pasti mengenai risiko-risiko yang muncul. Yang terakhir, perbandingan kasus ketiga. Untuk kasus yang ketiga, yaitu belum menerapkannya sistem manajemen risiko yang memadai. Hal tersebut tercermin karena hingga saat dilakukan penelitian, PDAM Tirta Meulaboh belum memiliki dokumen manajemen risiko. Seharusnya setiap perusahaan wajib membangun sistem manajemen risiko yang memadai.
untuk dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.